back to Miss Novi's channel. Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama Miss Novi ya. Nah, di video kali ini Miss Novi masih mau melanjutkan pembahasan tentang subject and verb agreement. Nah, jika di video Miss Novi sebelumnya Miss Novi sudah menjelaskan struktur yang mungkin mengaburkan begitu ya, subject and verb agreement dalam kalimat bahasa Inggris itu seperti misalnya prepositional phrases dan juga expression of quantity. Nah, di video kali ini Miss Novi akan membahas struktur yang mungkin lebih kompleks nih. Nah, subject verb agreement dengan kaitannya dalam kaitannya dengan inverted sentence ya. Jadi dalam bahasa Inggris tuh ada struktur yang namanya inverted sentence ya. Invert itu terbalik ya. Jadi kalau umumnya struktur itu biasa dimulai dengan subject plus verb gitu ya, subjek dulu baru predikat. Nah, kalau inverted sentence itu verbanya dulu yang muncul baru subjeknya. Nah, kalau di SV agreement ini subjek dulu baru verb ya. Kalau di inverted itu verb dulu baru subjek. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu berikut ini. Oke teman-teman, nah apakah kalian sudah siap belajar? Nah, yuk kita mulai belajar tentang inverted sentence ya. Jadi sebenarnya struktur inverted sentence atau subjek dan verba yang terbalik di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada 5 teman-teman ya. Dan kita akan belajar satu persatu. Nah, yang pertama struktur yang terbalik, subjek dan verba yang terbalik itu biasanya kita temui dalam question words ya, atau kalimat pertanyaan begitu ya. Nah, question words atau kata-kata penanda adanya pertanyaan itu yang umum Anda pasti sudah hafal ya, 5W1H ya. Ada who, what, when, where, why, and how ya. Jadi ada 5W1H itu kata tanya ya. Namun teman-teman yang perlu kalian ketahui juga bahwa kata tanya dalam bahasa Inggris itu bisa memiliki 2 fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama, kata tanya ini sebagai penanda adanya pertanyaan tentunya ya. Jadi penanda adanya pertanyaan. Nah, apabila question words ini berfungsi sebagai penanda adanya suatu pertanyaan, maka setelah kata tanya itu muncul, biasanya subjek dan verbanya terbalik ya teman-teman. Dan yang dibalik itu biasanya dalam tataran auxiliary verb atau helping verb ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Di sini ada kata tanya who, kemudian di sini ada verb are. Are ini termasuk auxiliary verb atau helping verb atau kata kerja bantu begitu ya. Nah, ini are, kemudian di sini subjeknya. Ini saya kasih warna yang berbeda ya. Oke, ya. Jadi subjek dan verbanya terbalik ya teman-teman, karena ini pertanyaan ya. Of course ada tanda tanya di sini. Kemudian yang kedua, what is the homework? What is the homework ya. Di sini juga sama, setelah kata tanya muncul kata tanya what, kemudian di sini ada verba is ya, dan ada subjek homework ya. Nah, lalu SV agreement-nya di mana, Miss? Nah, SV agreement-nya adalah ini menyesuaikan ini ya. Jadi verb
di sini menyesuaikan subjek yang letaknya di belakangnya, begitu ya. Kenapa ini are? Ya karena subjeknya they, ya dia inverted gitu ya. What is the homework? Kenapa ini menggunakan is? Ya karena ini menyesuaikan homework, ya. Ini tunggal, ini juga tunggal, ini jamak, ini juga jamak. Seperti itu teman-teman, ya. Semoga sampai sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya selain berfungsi sebagai penanda adanya pertanyaan, kata tanya 5W1H itu juga punya fungsi lain. Fungsi lainnya itu yaitu sebagai connector atau penghubung dua klausa. Biasanya Miss Novi juga membedakannya dia pertanyaan atau pernyataan, ya, question or statement seperti itu ya. Nah, kalau question itu setelah kata tanya muncul lalu subjek dan verbanya terbalik. Tetapi kalau question words itu muncul sebagai connector atau di dalam statement, ya, bukan question, maka setelah kata tanya muncul, subjek dan verba tidak terbalik. Ya. Oke, jadi contohnya misalnya I know who. Ya. Saya bilang konektor ya, menghubungkan dua klausa. Ini klausa pertama, ini klausa kedua. Nah, who di sini fungsinya sebagai connector ya. Jadi saya mungkin butuh satu spidol lagi. Ini subjek utama ya teman-teman. Ini verba utama ya. Kemudian di sini ada connectors who ya. Nah, karena who fungsinya sebagai connector, maka subjek dan verba yang mengikuti kata tanya who ini tidak terbalik ya. Jadi ini subjeknya, kemudian ini verba. Seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaan terbalik, kalau connector atau dalam statement itu tidak terbalik ya. I don't know. Ini juga sama, ini subjek utamanya, ini verba utamanya, kemudian ada kata tanya what ya. Nah, setelah what kita lihat di sini subjeknya juga subjeknya tidak terbalik ya. Oke, jadi di sini subjek verba, kata tanya subjek verba, kata tanya subjek verba. Ini kalau fungsinya sebagai connector ya. Kalau sebagai question, kata tanya verba dulu baru subjek, kata tanya verba dulu baru subjek gitu ya. Jadi perhatikan ST agreement-nya. Kalau sebagai kata tanya berarti subjeknya yang di belakang ya. Jadi verbanya tunggal atau jamak itu harus menyesuaikan dengan subjek yang di belakangnya. Sedangkan kalau kata tanya fungsinya sebagai connectors, maka subjeknya jadi posisi normal ya. Jadi subjek baru verba. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk inverted sentence yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk inverted sentence yang kedua. Yuk. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan belajar tentang inverted sentence bentuk yang kedua. Tadi yang pertama kaitannya dengan question words. Sekarang yang kedua itu kaitannya dengan place expressions ya. Place expression itu apa? Place expression itu ya kata keterangan yang berkaitan dengan tempat, begitu ya. Hanya place expression, oke? So, kapan inverted sentence itu terjadi kaitannya dengan place expression? Kita bisa baca keterangan di sini ya. When a place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence, the subject and verb that follow are inverted. Ya, jadi
kalau misalnya ada place expression atau kata keterangan tempat yang letaknya di awal kalimat dan place expression tersebut itu dibutuhkan, ya, necessary. Di sini ada kata kunci necessary, ya, dibutuhkan untuk melengkapi suatu kalimat atau melengkapi kalimat tadi, ya, maka subjek dan verba yang mengikuti place expression tersebut itu dibalik. Oke, ya. Oke, biar nggak bingung, kita lihat contohnya langsung saja, ya. Jadi misalnya ini ada in the classroom. Nah, in the classroom itu kan kata keterangan yang menunjukkan tempat, ya, di ruang kelas. Nah, seperti itu, ya. In the classroom were some old desks. In the classroom ada place expression di awal kalimat, ya. Dan kemudian in the classroom ini dibutuhkan teman-teman untuk melengkapi kalimat ini, ya. Jadi oleh karena itu subjek dan verba yang mengikuti place expression ini dibalik. Oke, kita identifikasi, ya, yang masih bingung. Jadi ini ada place expression, oke, ya, ada place expression, kemudian di sini ada verba dan di sini ada subjek, ya. Subjek utamanya adalah desk, ya. Oleh karena itu ini jamak, ya, ada huruf S di belakang, ini jamak dan ini berkesesuaian dengan word di sini, ya. Nah, kok bisa Miss in the classroom itu dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini? Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa belajar untuk membalik kalimat, ya, membalik kalimat. Jadi misalnya kalau ini kan in the classroom posisinya di awal kalimat, sedangkan place expression atau adverb itu sebenarnya kan posisinya fleksibel, ya, bisa di awal, bisa di akhir. Nah, kita coba yuk pindahkan ini di akhir kalimat. Nah, kalau ini di akhir kalimat, otomatis subjek dan verbanya tidak terbalik, ya. Jadi some old desks were, ya, some old desks were, misal tidak ada in the classroom, teman-teman, ya. Syarat kalimat bahasa Inggris itu kan minimal ada subjek dan ada verba, ya. Tapi kalau kalian masih ingat pembahasan Miss Novi tentang sentence, ya, jadi ada dua syarat. Selain benar secara struktur, juga harus berterima secara makna, teman-teman, ya. Some old desks were ini memang sudah mengandung subjek verba, ya. Di sini ada subjek, kemudian di sini ada verba, ya. Tapi lalu maknanya bagaimana, ya? Bangku-bangku yang tua itu sudah. Then what? So what? Gitu, ya. Lalu kenapa gitu? Nah, maka dari itu place expression in the classroom itu dibutuhkan biar makna kalimat ini itu menjadi jelas, seperti itu, ya. Jadi in the classroom, gitu, ya. Some old desks were in the classroom, seperti itu. Nah, ini kalau posisi place expressionnya di belakang, ya, seperti ini, subjek, verba, lalu place expression. Nah, kalau place expression ini seperti yang dikatakan tadi, ya, dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini, untuk melengkapi makna kalimat ini, maka ketika posisinya dipindah di awal kalimat, setelah itu subjek dan verbanya terbalik. Jadi verbanya muncul lebih dulu daripada subjeknya. Tapi ingat, verba di sini harus berkesesuaian dengan subjek yang di sini. Ya, tidak boleh berkesesuaian dengan nomina yang di depan, ya. Dan ingat, classroom di sini tidak bisa menjadi subjek. Ada yang masih ingat alasannya?
Ya, karena classroom ini mengikuti preposisi in. Ya, jadi nomina yang mengikuti preposisi itu tidak bisa menjadi subjek. Oke, teman-teman? Ya, oke ya. Nah, itu yang pertama, yang kedua sama di sini ada place expression juga. Here itu termasuk place expression ya dalam bahasa Inggris. Itu here, there, ya, nowhere itu termasuk place expression yang menunjukkan keterangan tempat ya, sama. Itu kalau di awal kalimat, setelah itu subjek dan verba juga terbalik ya. Jadi ini verba dulu, saya salah warna ya. Ini verba dulu, kemudian subjeknya adalah di sini ya. Kenapa ini pakai is ya? Karena ini menyesuaikan dengan the book, seperti itu ya. Here is the book, here are the books, gitu ya. Oke, jadi is atau are menyesuaikan subjek yang di belakangnya. Nah, ini contoh pertama dan kedua seperti itu ya. Jadi kalau place expression dibutuhkan untuk melengkapi kalimat, maka subjek dan verba yang mengikuti place expression tersebut dibalik ya. But ya, kalau place expression itu letaknya di depan, tetapi sebenarnya dia tidak dibutuhkan untuk melengkapi makna kalimat. Jadi dengan atau tanpa place expression ini makna kalimat itu sudah lengkap gitu ya. Misalnya kalau kita perhatikan contoh saya yang ketiga dan keempat, in the classroom I studied very hard. Ya, nah misalnya in the classroom ini saya hilangkan ya, misalnya saya hilangkan menjadi I studied very hard. Ini kan sudah komplit baik secara struktur maupun secara makna ya. Di sini ada subjek, di sini ada verb begitu ya. Saya belajar dengan sangat rajin gitu ya. Ini sudah lengkap maknanya, dan in the classroom itu sifatnya hanya tambahan saja. Nah, kalau sifatnya tambahan saja, maka tidak dibalik ya, subjek dan verba yang mengikuti place expression ini tidak dibalik ya. Jadi in the classroom I studied very hard. In the forest, I walked for many hours. Tanpa in the forest, ini masih benar secara struktur dan berterima secara makna ya. I walked many hours. I walked for many hours. Saya berjalan-jalan selama berjam-jam. Ya, in the forest ini hanya sifatnya informasi tambahan. Nah, kalau sifatnya hanya informasi tambahan, maka subjek dan verba yang mengikuti place expression tidak dibalik ya. Baik, itu penjelasan Miss Novi tentang poin yang kedua. Masih semangat ya? Kita lanjut ke poin ketiga. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang inverted sentence bentuk yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan negative expression. Oke, jadi yang pertama question words, yang kedua place expression, dan yang ketiga adalah negative expression. Nah, namanya negative expression berarti nanti yang termasuk ke dalam negative expression itu berupa kata-kata yang maknanya negatif gitu ya. Nah, untuk negative expression yang kemudian diikuti dengan inverted subject and verb atau subjek dan verba yang terbalik, itu posisinya bisa di awal kalimat, umumnya di awal kalimat, dan ada beberapa yang juga mengalami inversion itu di tengah kalimat. Nah, apa saja negative expression yang di awal kalimat? Ini di sini sudah saya sebutkan, ada no, not, never, barely, hardly, only, rarely, scarcely, dan seldom.
Nah, ini ya negative expression. Nah, kalau ada negative expression, salah satu dari negative expression ini yang letaknya di awal kalimat, ya, jadi paling awal. Nah, setelah itu subjek dan verbanya terbalik, gitu ya. Nah, kalau yang di tengah apa, Miss? Kalau yang di tengah itu ada neither atau nor, ya. Biasanya kalau ada neither atau nor di tengah kalimat, maka setelah itu subjek dan verba yang mengikuti neither atau nor itu juga terbalik. Jadi verba muncul terlebih dahulu daripada subjeknya. Kita lihat contohnya langsung ya. Saya pindah ke sini. Jadi contoh yang pertama misalnya rarely were they so happy. Rarely were they so happy. Nah, di sini ada negative expression ya, rarely. Di sini juga ada ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada verb dulu ya, karena strukturnya harus verb dulu baru subjek. Nah, subjeknya be. Nah, setelah Anda ngecek sudah ada subjek, sudah ada verba, dicek kesesuaiannya ya, sudah sesuai atau belum. Nah, ini jamak, ini juga jamak. Sudah sesuai ya. Oke. Selanjutnya, I don't want to go and neither does Tom. I don't want to go, or I don't want to go, and neither does Tom. Ya, di sini ada subjek I, ya, kemudian ada verba don't want to go, ya, ada verb, kemudian di sini ada apa ini? Negative expression neither, ya, yang posisinya di tengah, begitu ya. Setelah itu subjek dan verba terbalik ya. Jadi di sini ada verb dulu ya, does, dan di sini ada subjek seperti itu ya. Di sini pakai do karena di sini I. Di sini pakai does karena di sini Tom, begitu ya. Tom kata gantinya he. He menggunakan does, gitu ya. Nah, ini dicek dulu kesesuaiannya. Sudah sesuai, sudah berarti sudah betul. And that's it teman-teman. Kita lanjut ke poin yang keempat. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan inverted sentence yang keempat. Nah, yang keempat ini kaitannya dengan omitted conditionals. Omitted conditionals ya. Jadi conditional sentence itu kalimat pengandaian ya. Kalau di bahasa Indonesia itu seperti jika saya menjadi apa begitu ya. Jadi biasanya ditandai dengan adanya if ya di dalam struktur conditional begitu ya. Nah, di sini dikatakan omitted ya karena biasanya tadi ya ada if sebagai penanda bahwa struktur itu merupakan conditional sentence. Tapi di sini if-nya itu dihilangkan, begitu ya. Nah, ketika if-nya dihilangkan, maka akan terjadi subjek dan verba yang terbalik seperti itu. Ya. Dan apa saja sih yang bisa dihilangkan dalam struktur conditional sentence begitu ya. Nah, untuk mengubah posisi subjek dan verba di dalam struktur conditional sentence itu ada syaratnya teman-teman. Jadi tidak semua verba ya. Verba yang bisa di-invert di dalam conditional sentence itu hanya ada 3, antara had, should, atau were ya. So had, should, atau were begitu ya. Nah, langsung kita ke contohnya ya biar tidak bingung. Nah, conditional sentence itu biasanya ada if begitu ya. Misalnya if he were here, he would help. Nah, itu kalau misalnya conditional sentence yang struktur normal gitu ya. Jadi setelah if ada subjek, ada verba begitu ya. Nah,
Tapi di dalam omitted conditional kita akan menghilangkan if ya. Jadi if-nya hilang ya. Kemudian were ini merupakan salah satu dari verba yang bisa dibalik ya. Jadi di sini were-nya pindah ke depan. Ya, menjadi were he here, he would help. Ya, dari if he were here, he would help menjadi were he here, he would help. Ya, di sini strukturnya sudah terbalik ya. Oke. Jadi kalau di sini setelah if ini subjek, kemudian ini verba, begitu ya. Nah, kalau if-nya dihilangkan, kemudian were-nya pindah ke depan, maka seperti ini ya. Verba dulu, baru subjek. Subjek verba, verba subjek tanpa if. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya sama, kita lihat hanya posisinya yang berbeda ya. Jadi if clauses itu bisa di awal, bisa di tengah gitu ya. Nah, ini contoh if yang posisinya di awal, ini contoh if yang posisinya di tengah seperti itu ya. I would help you if I were in a position to help. Oh ya, ada aturan khusus untuk conditional sentence ya. Jadi untuk conditional sentence khususnya yang tipe 2 dan tipe 3 ya. Kalau yang belum tahu silahkan nanti bisa googling dulu ya. Apapun subjeknya, mau itu I, you, we, they, he, she, it ya. Apapun subjeknya dalam conditional sentence, mereka selalu menggunakan were, tidak was ya. Jadi was itu tidak digunakan untuk struktur conditional sentence ya. Jadi apapun subjeknya, mau itu he, mau itu I, menggunakan were. Seperti itu ya teman-teman. So I would help you if I were in a position to help ya. Sama if-nya dihilangkan, kemudian were-nya pindah sebelum subjeknya menjadi I would help you were I in a position to help. Seperti itu ya. Jadi oke, saya mulai bingung menggunakan spidol ini ya. Oke, ini verb, kemudian ini subjek ya. Di sini oke. Di sini verba dulu, baru subjek ya. Anda lihat ya perubahan posisi ya, dengan if dan tanpa if. Dan kedua-duanya boleh ya. Jadi Anda boleh pilih salah satu menggunakan yang bentuk dengan if atau bentuk yang tanpa if. Tetapi jika Anda menggunakan bentuk yang tanpa if, harus diperhatikan bahwa subjek dan verbanya terbalik. Seperti itu ya. Nah, kita akan belajar struktur inverted sentence yang terakhir setelah ini. Yuk. Oke teman-teman, nah ini terakhir ya dari Miss Novi. Semoga masih semangat ya. Oke, jadi struktur inverted sentence yang terakhir akan kita pelajari itu kaitannya dengan comparisons atau perbandingan begitu ya. Tapi struktur ini sebenarnya sifatnya optional teman-teman ya. Nah, optionalnya itu seperti apa? Kita lihat contohnya langsung aja ya. Saya punya dua contoh di sini. Contoh yang pertama, we were more prepared than the other performers were. Ya, we were more prepared than the other performers were. Itu struktur yang pertama ya. Selanjutnya dengan kalimat yang sama, dengan awal yang sama, so we were more prepared than were the other performers ya. Jadi yang dibalik itu bagian belakang setelah then ya. Setelah ada penanda then. Di sini ada subject gitu ya, kemudian ada verb gitu. Nah, ini seperti ini boleh teman-teman dan betul ya.
Kemudian kalau misal kita mau pakai bentuk yang kedua, bentuk yang verbanya muncul terlebih dahulu sebelum subjeknya, ini juga betul. Nah, itulah kenapa struktur comparisons ini sifatnya optional ya. Jadi Anda boleh membalik subjek verba atau Anda boleh juga tidak membalik subjek verba yang muncul setelah then, begitu ya. Oke, lalu contoh selanjutnya, my sister spends more hours in the office than John does. Atau my sister spends more hours in the office than does John. Nah, ini juga possible ya. Jadi subjek, kemudian verba atau verba dulu, baru subjek. Nah, jadi Anda boleh memilih ya, tetapi katanya struktur yang terbalik, yang verba muncul terlebih dahulu daripada subjek itu terdengar lebih formal, begitu ya, daripada yang subjek dulu baru verba. Tapi intinya dua-duanya boleh ya. Tapi ini sekedar pengetahuan untuk Anda saja ya, bahwa dua struktur ini possible ya, bisa dan boleh ada di dalam comparison. Begitu teman-teman, sudah selesai penjelasan Miss Novi. Oke teman-teman, nah itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang inverted sentence dan dalam kaitannya dengan subject and verb agreement. Semoga penjelasan dari Miss Novi bisa dipahami ya. Nah, itu dulu teman-teman video saya hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan, komentar, atau apapun itu di kolom komentar di bawah ini ya. Dan Miss Novi selalu ingatkan untuk jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa klik tombol like-nya bagi kalian semua yang menonton videonya Miss Novi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Inggris ya. Stay safe and see you everyone.